warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome to Yes TV, media belajarnya entrepreneur muda. Kali ini konten pertamanya Yes TV nih, yaitu Yes Podcast. Nah, ini pertama kali dengan tema lulusan corona mau ngapain sih, gitu kan? Oke, ini adalah salah dua alumni Yes. Saya juga alumni Yes, tapi mereka senior. Ini ada Hafsah angkatan Agustus 2018 dan ada Raudoh angkatan Februari 2019. Oke. Nah, mereka ini kenapa kita ngundang mereka? Karena mereka juga baru aja mereka punya bisnis ya. Alhamdulillah. Produktif sekali pokoknya hidupnya. Amin. Nah, mereka juga baru aja lulus dari di bangku SMA ya. Nah, ini tuh termasuk golongan lulusan corona. Kalau kata Najwa Shihab, lulusan corona itu apa? Angkatan Mas Indonesia. Mantap. Oke, aku juga pengen tahu nih kesibukan kalian tuh selama pandemi corona ini apa sih? Dari siapa dulu nih? Boleh terserah, Hafsah juga boleh. Oke, kalau aku sendiri selama pandemi ini, selain karena kan udah lulus nih, jadi pasti mau kuliah dong. Nah, saya lagi berjuang untuk supaya bisa lolos di PTN. Nah, selain belajar juga berbisnis. Oke, kalau Raudah? Kalau aku sih sebenarnya juga hampir sama sih kegiatannya sama Afsa, karena kan juga habis lulus ya, waktu belajar kan juga di sekolah udah nggak ada. Jadi sama mempersiapkan untuk masuk ke PTN, walaupun aku sebenarnya udah daftar di kampus swasta, tapi pengen coba dapetin dulu yang negeri gitu. Oke, gitu. Nah, aku pengen nanya juga nih, kan kalian sambil tadi kesibukannya sambil ngurusin PTN, sambil berbisnis juga kan. Nah, itu gimana sih cara kalian atur waktunya gitu kan? Pasti juga mesti dibagi-bagi nih waktunya. Ya, kalau aku sih kalau buat ngatur waktu karena aku orangnya pelupa gitu. Terus juga kurang konsisten gitu kalau cuman kayak besok aku mau ini gitu. Jadi kalau aku tuh bikin schedule yang ditulis gitu. Planning. Iya, Okay. planner gitu. Kalau Jadi ada Hafsah? bukunya khusus buat besok aku mau ngapain. Oh, gitu. Oke. Gak jauh beda sih kayak bikin planning gitu, cuma biar lebih inget biasanya kalau aku ditambahin alarm di HP. Jadi di HP itu banyak banget alarm, misalkan jam segini waktunya belajar, jam segini ngapain kayak gitu. Di alarmin. Kalau pakai planning tapi nggak pakai alarm suka kebablasan. Nah, ya? iya. Kan kadang kan kalau pakai alarm kan ada yang bunyi-bunyi, oh ini waktunya jam segini, waktunya ini gitu. Nah, oke. Nah, aku juga pengen nanya nih, kan lulusan kalian kayak banyak banget kan lulusan corona ini, lagi masa-masanya itu krisis ekonominya tuh menurun ya, bisa dibilang juga. Terus kalian banyak nggak sih temen yang pengen banget sebenarnya kuliah tapi belum bisa nih melanjutkan kuliah, banyak nggak? Atau ada yang nggak pengen lanjut kuliah gitu teman kalian? Kalau teman-teman aku sendiri sih kalau di kelas ya, Iya. kalau yang perempuan itu rata-rata mereka mau kuliah, udah daftar PTN juga. Cuma mungkin banyak dari mereka yang kayak pingin kuliah tapi biaya sendiri, terus pingin usaha, cuma belum mulai-mulai. Oh gitu. Kalau Raudah? Kalau teman-teman aku sih justru kebalikan banget sama kebalikan. angkatan kamu. Kalau angkatan teman-teman aku tuh banyak yang nggak mau kuliah dulu tahun ini karena faktor ekonomi tadi yang pertama. Soalnya kan sekarang juga banyak yang di PHK-in itu, dan kebetulannya pas mereka mau masuk kuliah itu adiknya juga mau masuk ke jenjang berikutnya gitu. Jadi didahuluin dulu adiknya karena katanya kalau kuliah mah bisa tahun depan gitu. Oh gitu. Oke. Nah, aku pengen nanya juga nih, menurut kalian itu kuliah itu penting gak sih? Pendidikan itu penting gak sih? Penting Karena kan banget. tadi. Penting banget, kalau menurut aku sih penting banget, karena nanti kan di perkuliahan itu kita bakal dapat pembelajaran kayak pembelajaran hidup atau pokoknya pengalaman-pengalaman yang gak bakal kita dapetin kalau kita nggak sekolah atau kuliah gitu. Jadi penting banget sih kalau menurutku. Sama. Ya pasti penting ya. Penting. Nah, itu tuh menurut kalian tuh gimana sih, kayak misalnya kan baru lulus nih, terus mereka nggak milih kuliah dulu, jadi milih
kayak tadi kan faktor ekonomi itu tuh buat ngisi waktu mereka sambil nunggu kuliah kan banyak yang nganggur. Mungkin ada tips dari kalian itu enaknya ngapain setelah lulus kuliah? Setelah lulus sekolah gitu. Ya tipsnya sih ya pasti kan mereka juga di rumah aja gabut kan. Belum lagi kalau ngelihat teman-teman yang pada kuliah bikin story gitu, pasti kan pada iri, kepengen gitu. Cuman apa daya gitu, dari orang tuanya juga belum ada rezekinya. Nah, ya cari rezekinya. Solusinya sih cari rezekinya. Bukan ditunggu ya? Bukan ditunggu. Walaupun rezeki udah ada jatahnya masing-masing, tapi kita harus jemput rezeki itu ya kan. Ya caranya sih kalau anak muda ya yang lagi tren sih ya bisnis. Iya betul. Karena kan sekarang lagi masa pandemi gini kan, justru malahan kalau mau ngandelin cari lowongan kerja itu kan lebih susah ya, karena biasanya aja susah apalagi di masa kayak gini gitu kan ya. Tapi rezeki ada aja. Berarti itu tadi tipsnya berbisnis. Nah, gitu. betul banget. Nah, ada nggak sih tips berbisnis untuk anak muda ini kayak sekarang gitu? Menurut kalian? Tips berbisnis Ya. kalau buat di masa sekarang kan orang lagi butuhnya kayak peralatan kesehatan gitu-gitu kan. Oke. Nah, kan bisa tuh kalau yang kayak masker apa segala macam yang buat pokoknya yang terkait kesehatan itu insya Allah banyak banget peminatnya sih. Ya, Intinya sih kalau berbisnis itu nggak ada tips khusus ya. Intinya sih sekreatif kitanya gitu dan ada kemauan. betul banget. Kalaupun kita punya mentor, lingkungannya itu mendukung kita untuk berbisnis, tapi kalau dari diri kitanya nggak ada kemauan, itu nggak akan jalan bisnisnya. Harus action juga yang Oke, pasti. berarti kayak terbaik adalah motivasi terbaik adalah diri diri sendiri. Diri kita sendiri. Oke. Nah, kan banyak nih anak muda yang sekalian nih itu jarang banget yang mau fokus di dunia bisnis. Nah, itu tuh kalian pasti ada struggle-nya ya sebagai anak muda kan. Biasanya anak muda tuh leha-leha gitu kan, di masa-masanya kayak gini kan maunya main terus nongkrong gitu kan biasa. Rebahan. Apalagi udah lulus SMA. Iya, gitu. aku udah lulus SMA maunya main terus, maunya mengeksplor diri kan. Mengeksplor dirinya itu ke arah mana dulu nih? Kan banyak yang mengeksplor diri, pengen masih tahu, masih kepo dalam dunia pernongkrongan gitu, dunia pertemanan gitu, atau mengarah ke dunia masa depan, yang menuju masa depan nih. Kalau kalian ya aku lihat kayaknya kalian sangat mempersiapkan masa depan gitu ya. Nah, itu tuh struggle-nya tuh apa sih selama kalian menjalani bisnis ini? Nah, tapi tadi dulu aku pengen tahu nih, kalau Hafsa ini bisnis apa nih? Kalau aku bisnis foto Polaroid. Oh, foto Polaroid. Kalau udah berapa lama terjun di dunia bisnis? Kalau bisnis sih sebenarnya terjun di bisnisnya banget ya. Setelah ikut classes. Jadi karena sebelum ikut classes itu aku cuma kayak jualan doang gitu. Cuma pas udah ikut classes, tahu nih bedanya bisnis sama jualan apa. Nah, pas udah tahu ilmunya, oh ini kayaknya bisa difokusin nih, bisa dikembangin jadi bisnis. Nah, baru di situ aku benar-benar kayak dikembangin banget. Kalau Raudah fokus ke bisnis, sudah mulai bisnisnya sama sih bisnis ya setelah ikut ya. Yes. Nah, tapi perbedaan bisnis sama berdagang itu apa sih kalau menurut kalian? Kalau menurut aku, kalau yang namanya bisnis itu yang jalan itu sistemnya. Di dalam bisnis itu ada sistem, tapi kalau dagang ya nggak ada, karena kita sendiri gitu yang ngerjain. Kita nggak melibatkan banyak orang dan nggak ya pokoknya maunya itu kita yang buat dan hasilnya untuk kita sendiri. Oke, gitu. Sama Hafsa juga apa gimana? Sama sih, paling kalau dilihat dari hal kecilnya aja, misalkan kalau jualan ya, misalkan ada orang yang beli, terus habis beli dia ya udah yang penting barang dagangan kita kejual gitu. Nah, tapi kalau bisnis itu sehabis orang itu beli, kita follow up dia. Jadi kita usahakan dia supaya bisa jadi customer loyal kita. Nah, itu kan berbisnis, jadi ada terus ada transaksi. Jadi kalau berdagang itu sendiri, kalau berbisnis punya tim gitu. Nah, Oke, ya. Nah, tadi yang pertanyaan aku tadi balik lagi nih, gimana perjuangan kalian melewati? Pasti ada nggak sih tantangan terberat? Apalagi kan kalian anak muda nih, tantangan terberatnya itu apa? Maksudnya struggle-nya tuh apa sebagai anak muda menjalani bisnis gitu? Atau misalnya kayak waktu mainnya kepake gitu. Kalau aku sih pernah sempet dulu awal banget itu kayak ditipu. Nah, itu sih biasanya kalau pembisnis kan kadang ada, pokoknya harus hati-hati.
kadang suka orang jahat nipu terus kayak Ditipu dari pembeli atau dari pembeli pernah, dari penjual pernah. oh gitu. Jadi dulu gimana tuh sistemnya, reseller atau Bukan, jadi kan dulu sebelum aku bisnis ya, sebelum bisnis ya, kan kayak cuma jualan gitu kan. Terus aku kayak jualan koin lain gitu kan, sama pulsa. Jadi tuh dulu ceritanya lagi aku jualan zaman-zamannya. pulsa. Terus itu jadi orang ceritanya udah beli pulsa, katanya udah transfer. Terus udah aku terlanjur kiri kirim kan barangnya. Ternyata pas dicek lagi dia belum bayar? belum. Oh gitu, penipuan. Berarti penipuan ya, Iya. ditipu oleh customer. Customer. Oke. Terus ada lagi? Tahu. Ya kalau di bisnis sendiri sih pasti kayak waktu bermainnya tuh berkurang banget. Tapi nggak apa-apa sih, malah asik. Karena aku sendiri ya jalanin bisnis itu kan karena emang suka. Jadi dibawa asik gitu. Kalau orang lihatnya kayak ih kok dia kayaknya kok pusing banget sih kayak gini-gini jualan nawarin sana sini, apa enggak kayak pulang sekolah langsung ke sana, pulang sekolah langsung mampir ke sini. Betul. Tapi karena aku jalaninnya asik jadi biasa aja gitu. Oh, oke. Iya, jadi nggak kerasa Happy, capeknya. jadi happy malahan. Kalau Rauda sama. Kalau aku sih tapi belum pernah ngalamin. Jangan sampai. Jangan sampai. Kalau aku sih alhamdulillahnya nggak pernah ngalamin yang kayak penipuan tadi kayak kamu. Cuman kalau tantangan dari segi waktu, terus ya itu sih sama kayak kalau hari Minggu kan biasanya hari ini bisa ikut pergi nggak main gini-gini. Sedangkan kita kan ada acara lain gitu. Ikut seminar di mana lah atau pas waktu yes gitu. Jadi kan waktunya kita istirahat tetap kita gunain buat merintis lah. Oke. Nah, itu kalau kayak gitu teman-teman kalian tuh berkurang nggak sih? Kalau tahu deh. Kalau menurut aku sih enggak, karena kalau teman aku sendiri ya kadang dari mereka ya udah ada yang kayak paham gitu, terus malah dari beberapa dari mereka kayak termotivasi, ih kok dia bisa kayak lebih produktif, terus aku malah banyakan main, terus kadang makanya pingin ikutan juga. Cuma dari actionnya itu yang belum ada dari teman-teman sendiri. Kalau Rauda ada nggak temen yang jadi kesel gitu, ih nggak pernah ikut main nih, bisnis mulu gitu, ada nggak? Ada. Oh ada. Kalau kayaknya lingkungan kita beda deh. Oke, boleh diceritain nggak apa, ini jadi dua pandangan yang berbeda. Iya, kalau kamu kan tadi jadi banyak temen ya. Kalau aku jadi lebih kayak nggak dikucilin sih enggak. Cuman kalau apa-apa jadi mereka tuh mungkin jadi bisa mikir udahlah nggak usah diajakin, paling juga nggak akan bisa gitu. Jadi ya udah gitu. Aku mah sendiri. Ngadepinnya gimana ngadepinnya? Ngadepinnya ya kalau di kelas kan beda ya. Kalau sekolah itu kan ada jam waktunya dari jam 7 sampai setengah 3 gitu misalnya. Nah, kalau kita kesel di hari itu karena kita nggak ketemu lagi malamnya, besok sih udah nggak kesel lagi gitu. Beda kalau kita mondok gitu kan, keselnya bener-bener sampai seminggu gitu. Kalau karena pulang pergi jadinya aku ngadepinnya ya udah sabar-sabarin aja sampai sehari itu pulang, karena besoknya juga biasa lagi. Oke, enjoy ya jadinya ya. Oke, tadi kan kalian udah ngejelasin juga kan, dua-duanya sama nih setelah mulai berbisnis itu setelah masuk dari Yes itu jadi tahu ya dunia bisnis. Nah itu ada nggak sih perubahan kalian sebelum di diri kaliannya ya, sebelum dan sesudah masuk Yes itu gimana? Kalau dari aku ya, kalau aku itu yang pertama banget rasa percaya dirinya. Itu tuh sebelum ikut tes tuh kayak masih malu-malu gitu. Kayak misalkan kan kita punya produk ya kan, mau ditawarin masih malu-malu. Nah kalau setelah ikut tes tuh lebih percaya diri. Terus setelah ikut tes lebih banyak punya relasi. Tuh jadi punya banyak teman-teman, Punya banyak kenalan baru. nah ya kenalan baru buat jadi tempat kita nawarin produk kita. Terus habis itu mindsetnya sih, kalau setelah ikut tes itu aku tuh ngeliat hal baru kayak kayaknya nih aku bisa nih, udah coba. Kalau dulu sebelum ikut tes dalam hati sih ngomongnya kayaknya bisa, cuma nggak mau gitu, nggak berani. Nah setelah ikut tes ya udah coba aja dulu gitu. Yang penting action gitu. Oke, tadi itu dari Hafsa ya perbedaannya. Nah kalau dari Rauda sendiri perbedaannya? Kalau dari segi sikap sih lebih disiplin pastinya setelah ikut YES. Karena kalau sebelum ikut YES tuh masih omong doang gitu, masih omong kosong. Kalau mau lebih disiplin, lebih rajin, biasanya kan kalau kita bikin apa tuh kalau Planning. ya kayak planning gitu, kita harus lebih ini gitu. Tapi ternyata belum bisa disiplin sebelum ikut YES.
setelah ikut Yes lebih bisa disiplin dalam hal waktu, terus ya dalam segala hal itu jadi lebih disiplin sih. Manage waktunya lebih bisa ya Iya nggak sih? benar. Karena itu ya kunci orang sukses harus bisa memanage waktu gitu. Oke. Iya. Nah, perbedaan omset kalian ya pasti ada dong perbedaannya setelah pas lagi berdagang gitu sebelum bisnis, sebelum masuk Yes dan sesudah Yes menjadi bisnis kan gitu, pasti ada perubahan omset nih. Coba dong, boleh dong bocorannya. Kalau aku sih ya alhamdulillah lumayan banget sih pas habis ikut tes itu kan jadi berbisnis. Nah, itu alhamdulillah banget. Kalau dari foto Polaroid sendiri sampai pernah nembus 700 pieces Wah, per Masya satu Allah. pre-order. Dari sebelumnya? Kalau sebelumnya masih kayak 200. Wah. Ya, Oh, beda ya, bedanya jauh. Naiknya banget. 100% lebih. Lumayan banyak banget naiknya itu tuh. Oke, itu diajarin kunci-kuncinya ya di Yes Iya. ya. Kan ya pasti kan juga lebih banyak relasi jadi lebih banyak pasarnya gitu. Lumayan banget dari 100 pieces ke 700. Itu lumayan banget ya, Lumayan omsetnya jadi naik ya, Masya Allah. Tapi klien-kliennya pada puas ya? Alhamdulillah. Atau gimana? Oke, Sampai ada alhamdulillah. yang kayak jadi reseller gitu. Oh, reseller. Ada reseller juga. Ada. Oh, Masya Allah. Teman sendiri alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dari Raudah? Kalau aku sih kalau ngomongin omset, kalau dulu kan sebelum ikut Yes mana tahu ya omset itu apa. Oh, iya, karena iya, betul. pembukuan juga kita nggak Nggak ada, ada. gitu. Nah, tapi kalau setelah ikut Yes itu beneran kerasa banget lah, kayaknya dulu tuh kalau pas sebelum ikut Yes omset itu sekitar ya 2 jutaan lah. Kalau setelah Itu ikut lumayan. Yes 5 juta ada. Oh, Masya Allah. Dari 2 juta ke 5 juta per bulan itu. Per Iya, bulan. omset Per bulan. Oke, Masya Allah. Itu kalau Raudah itu bisnis apa? Kalau aku fashion baju, Oh iya, karena fashion, hobi aku itu emang di kayak gitulah. di- Kalau ngelihat fashion, kalau ngelihat baju keluaran, maksudnya baju yang lagi hitsnya apa gitu, pasti kepengen punya walaupun lagi nggak butuh. Tapi daripada hobinya jadi bikin kita rugi kan ya, Betul jadi banget. sekalian aja dibisnisin. Oke. Masya Allah ya. Tadi omsetnya mulai dari sebelum Yes, terus sesudah Yes itu Alhamdulillah. bedanya Jauh lumayan banget. ya. Alhamdulillah. Semoga terus berkembang Amin, gitu ya. amin. Dan semoga bisa menginspirasi teman-teman kalian. Amin. Nah, kalian itu ngajak nggak sih teman-teman kalian untuk terjun ke dunia bisnis atau berdagang terlebih dahulu gitu, ngajak nggak sih? Ngajak, kalau aku tuh ngajak karena kan dari mereka kan kalau di lingkungan aku ya kayak beberapa orang terinspirasi terus kayak suka nanya-nanya, ih aku tuh sebenarnya pingin bisa tahu kayak pokoknya yang kayak bayar sekolah gitu, Ya. terus punya penghasilan sendiri, uang jajan sendiri, terus udah sering aku ini juga kayak ilmu-ilmu yang dari Yes itu udah kayak aku bagi sharing-sharing juga. Nah mungkin yang belum ada itu actionnya, jadi belum ada actionnya. Oh gitu. Kalau Rauda suka ngajak temennya? Suka. Temen-temennya banyak yang ikut ya? Kalau ngajakin sih iya, cuman kayaknya kalau untuk action yang lebih tadi sih ya susah, Ya, karena kan actionnya. karena kan emang itu kan kembali lagi ke diri Diri mereka sendiri. masing-masing. Walaupun ilmunya mereka udah dapat dari manapun, kalau dari diri dianya belum ada kemauan ya. Nah, aku jadi penasaran nih, kan pasti banyak banget yang tadi kalian ya, kayak kalian yang kalian cerita itu kan banyak banget anak muda yang mau berbisnis sebenarnya, tapi itu kayak sulit gitu memulainya. Nah, kalau kalian sih mulai apa, motivasi kalian untuk terjun ke dunia bisnis untuk mulai gitu apa sih kalau dari Hafsah? Dimulai dari Motivasinya? hobi atau Motivasinya maksudnya, motivasi kalian iya, motivasi kalian supaya mau masuk ke dunia bisnis gitu kan, kayak teman-teman kalian kan mau nih, mau doang nih, tapi nggak mau action gitu. Motivasi kalian apa sih gitu? kalau aku motivasinya pingin ini, jadi mumpung masih muda gitu kan, karena aku juga 7 bersaudara, terus nggak pingin bebanin orang tua buat bayaran sekolah atau kuliah gitu kan. Nah pinginnya tuh kayak bayar sendiri gitu loh. Oke. Nah itu sih Karena motivasi itu terbesar berarti banget. motivasi terbesar pengen ngeringanin Beban orang tua. Oke. Betul banget. Kalau dari Rodo sama. Sama sih sebenarnya ya, karena kan walaupun keluarga aku nggak sebanyak Hafsah gitu, cuman keinginan untuk bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri itu pasti ada gitu, karena kan
apalagi kan kalau semakin kita besar itu kan semakin banyak Kebutuhan, pengeluaran, yang bahkan biaya yang nggak terduga itu pasti ada gitu. Nah makanya daripada kan kita juga nggak tahu, maksudnya orang tua kita itu sampai kapan gitu bisa ngebiayain kita, adik-adik kita, ngebiayain keluarga. Jadi berhubung aku juga anak pertama, nah jadi kan ada tanggung jawab besar lah buat adik-adik juga. Oke, berarti karena motivasi terbesarnya adalah mau bisa ngebiayain sendiri juga gitu ya. Karena itu juga penting banget untuk mempersiapkan kalian ke depannya nanti ya, biar nggak manja juga ya. Belajar mandiri mulai dari muda. Oke nih, alhamdulillah kita udah ngobrol panjang lebar ngebahas tadi tentang gimana sih lulusan corona itu mau ngapain sih setelah lulus. Nah tadi udah dibahas. Nah karena durasi ini langsung aja deh, statement closing dari kalian ada nggak sih? Boleh dong buat para milenial nih yang lulusan corona juga khususnya. Iya, buat teman-teman yang belum bisa kuliah tahun ini atau yang masih ada kendala sama ekonomi, masalah keluarga, gitulah. Pokoknya yang masih ada masalah-masalah harus tetap semangat, harus tetap punya cita-cita, punya keinginan buat ngeraih mimpi, dan jangan lupa buat actionnya. Gitu. Betul banget. Terus jangan lupa juga buat bergaul sama orang-orang yang lebih baik gitu, agar kitanya juga ikut baik. Buat teman-teman yang belum bisa kuliah, kalian tuh bisa mulai dari bisnis. Pokoknya lihat masalah-masalah yang ada di sekitar kalian, terus jadikan masalah itu sebagai peluang bisnis. Nah itu bisa banget. Atau dimulai dari hobi kalian. Yang hobinya misalkan belanja sesuatu, nah jangan cuma belanja doang, tapi barangnya itu juga kalian jualin lagi gitu. Oke, jadi reseller Nah gitu. betul banget. Oke, nah buat kalian berarti tadi kata mereka juga ya, setelah lulus belum bisa kuliah nggak apa-apa, jadi bisa bisnis dulu gitu kan. Nah bisnisnya itu melihat dari peluang, kayak sekarang kan orang pada melek kesehatan, kalian bisa bisnis masker atau bisnis makanan-makanan sehat untuk imunitas tubuh gitu kan. Nah buat kalian juga yang pengen berbisnis nih tapi bingung nih modalnya atau mau mulainya caranya gimana gitu, kalian bisa banget nih gabung sama kita nih Young Entrepreneur School. Kalau kalian gak mau ikut sekolahnya juga bisa ikutin seminar kita ngadain seminar namanya Meeting Yes, itu ada di setiap bulannya. Nah kalian sekarang itu lagi free, nanti selanjutnya di bulan Agustus, di bulan Juli ada Meeting Yes batch 15 itu free online. Nanti kalian bisa kepoin Instagram kita di Young Entrepreneur School, cari aja di Instagram, nanti kalian lihat infonya untuk daftar dan untuk cara tahu gimana sih untuk memulai bisnis gitu. Nah oke. Nah juga buat teman-teman yang udah ikut Meeting Yes batch 14, kalian bisa ikutin kelas reguler setelah itu, karena nanti di situ kita bakal banyak banget diajarin ilmu-ilmu bisnis, kayak dari cari modal, terus membangun mindset seorang entrepreneur, gimana caranya lebih percaya diri. Dan ilmunya juga bukan ilmu yang sia-sia gitu, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, karena setelah masuk telinga kanan pasti kita ada prakteknya, actionnya, jadi langsung keasah gitu loh kemampuan kita. Betul sekali. Mungkin buat kalian yang tadi masih resah dengan ekonominya gitu, mungkin ini bisa diatasi ya di sekolah kita. Oke, itu dia. Mungkin teman-teman bisa diambil hikmahnya dari video ini, dan semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini sampai habis. Semoga kalian selain dapat motivasi dari dua orang ini, kalian juga bisa actionnya ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. See you.